Hai, sekarang tanggal 8 Februari jam 10 lebih 19 menit. Gue seperti biasa akan melakukan dua sesi, yaitu dengan gue menceritakan hari ini gue ngapain aja, dan gue akan mencoba untuk merefleksikan diri. Jadi gue akan ngeceritain, ngegabung ya, tanggal kemarin day 19 sama hari ini gitu. Kenapa gue bikin langsung dua kayak gini, gue bakal ceritain aja. Kita lanjut ke sesi pertama. Waktu tanggal 7 Februari atau kemarin lumayan padat sih. Jadi gue pagi bangun, setelah yang kemarinnya gue ngomong itu, gue mau ada dua agenda penting, yaitu gue itu ada interview dalam kurung FGD ya. Jadi sebenarnya dibilangnya interview, tapi sebenarnya ternyata fokus group discussion gitu. Sama gue ada freelance buat event. Ya udahlah, gue bangun jam 5 lebih kalau nggak salah. Itu gue melakukan kewajiban, melakukan hal manusiawi seperti biasa, yaitu berak. Tapi gue nggak sempat sarapan. Agak salah juga sih sebenarnya, gue nggak sarapan, tapi ya it's okay lah. Habis itu gue gue itu rencananya adalah hari itu gue itu mau naik mobil aja, soalnya kan gue event di Ancol ya. Lumayan ribet deh kalau misalkan gue harus naik kereta atau apapun itu. Jadi gue putusin gue bawa mobil aja. Ya udah tuh jam tujuan gue berangkat dulu ke jemput cewek gue. Sekalian situ ada teman gue juga kan. Jadi kita bertiga lah on the way. Tapi mereka nganterin gue dulu sampai ke tempat interview gue. Itu di dekat di Palmerah. Soalnya gue mulai interviewnya itu jam 8.30, setengah 9. Jadi waktu itu udah keburu sih. Malah gue kecepatan waktu. Gue sempetin untuk ngopi dulu. Belum makan tapi ngopi. Gue makan neng. Gue makan pas itu dibawain ketan sama telur sama cewek gue. Untuk gue makan dulu dikit. Soalnya itu berdua sama teman gue kan. Gue makan dulu dikit. Lumayan lah itu keisi. Gue bisa mikir. Udah nyampe di Palmerah, gue udah ngopi juga, udah sarapan. Pas banget gue nyampe, ya sekitar 10 menit lagi itu baru mulai. Kemarin kan gue ngomong ya, jadi gue kayak coba aja dulu lah gitu. Gue coba dulu aja lah, dua agenda penting ini gue satuin gitu di satu hari. Ternyata gue udah mau yang kayak salah satu tuh mau gue korbanin gitu. Pas gue tahu ternyata si FGD-nya itu 1 sampai 1,5 jam per grupnya gitu. Jadi pas gue nyampe, habis itu sempet nunggu dulu kayak jam 9 kurang gitu, baru kita tuh absen gitulah. Ini ada momen penting di sini. Jadi waktu di absen itu kan dikasih kertas di meja depan gitu. Jadi kayak ruangan gitu, terus ada mejanya gitu loh di depan. Habis itu pas dikasih kertasnya, kayak kita awalnya bingung gitu, kayak ini mau diapain, ternyata disuruh absen. Pas disuruh absen, ya udahlah, pada ada yang maju 1-2 orang dulu gitu. Karena waktu itu di situ tuh ada kayak sekitar 30 something kayaknya ya, 30 atau 20, 30 kurang atau 30 something, 30 kecil atau 20 gede, gue lupa. Jadi gue yang kayak masih rame, soalnya absennya itu satu-satu gitu kan, terus masih rame. Abis itu tiba-tiba rekruternya ngomong kayak, ayo cepetan absen duluan gitu, yang duluan bakal cepet pulang. Posisi gue pengen cepet-cepet buat selesai kan. Maksud dalam artian tuh kayak gue mengejar waktu juga gitu. Gue kenalan sama orang juga. Gue ngomong kayak, lu dari mana, dan lain-lain. Tuh gue ceritain kalau gue nih di sini ada event lagi dan lain-lain gitu. Gue ngomong aja ke dia, kira-kira etis nggak ya kalau misalnya gue walk out. Terus dia yang kayak bingung juga, soalnya dia baru pertama kali dalam hal kayak gini ya. Terus gue yang kayak, ya udahlah, cobain dulu aja gitu. Di sini momen pentingnya. Jadi waktu absen, terus dia ngomong kayak gitu tadi si rekruternya. Habis itu gue langsung ke depan juga kan. Gitu. Udah ngisi tuh, udah giliran gue. Jadi tuh ada dua antrian buat ngisi absen, sama antrian buat ngisi name tag gitulah, taruh di sini gitu. Gue ngambil yang ngisi absen dulu. Terus gue lihat nih, nama gue itu kalau di nomor itu 33. Harusnya tapi 20 sih, 20 something gitu. 33 di situ. Gue yang kayak
Ya udahlah gue pasrah dulu aja deh gitu. Terus abis semua udah ngisi, mereka kayak mungkin ngabsenin dulu siapa yang datang dan siapa yang gak datang kali ya. Habis itu baru dipanggil. Jadi satu grup itu ada 10 orang. Dan yang dipanggil itu 2 grup dulu. Ini gue gak tahu ya. Terus pas dipanggil, ya gue yakin lah grup pertama gue gak bakal dipanggil. Soalnya grupnya ini berdasarkan dari absen, jadi nggak diacak sama dia. Dia benar-benar cuman misalkan yang absen pertama, ya udah dia udah pasti grup pertama gitu. Dan gue pas di grup kedua disebutin tuh sampai kayak misalnya sampai ke 9 gitu. Dan ke 10 itu gue. Wah gila, gue yang kayak pas banget lagi gitu. Soalnya itu beresnya itu kayak sekitar jam 11 gitu loh. 1 sampai 1,5 jam, which is bener gitu loh. Itu gue mulai kayak jam setengah 10-an beresnya, mulainya. Ya udahlah, gue yang kayak tadinya awalnya kalau misalkan gue nggak dipanggil di grup pertama lah gitu, gue yang kayak udahlah gue walkout aja gitu. Gue yang kayak I don't know gitu. Tapi ternyata sebaliknya, gue kepanggil gitu. Ya Allah, alhamdulillah banget gitu. Gue masih ada kesempatan dan gue masih bisa berusaha di hari itu gitu. Gue merinding kalau inget dah. Itu bener-bener nama gue yang terakhir. Habis itu gue ya udah ngelakuin si FGD-nya gitu. Dan ada kelompok setelah gue itu nunggu gue dan kelompok satunya lagi, yang which is kelarnya juga mirip-mirip sama gue, jam 11 gitu, jam setengah 11 gitu. Bayangin kalau misalkan gue baru dipanggil setengah 11 atau jam 11, berarti gue kelarnya tuh baru jam 2. Sedangkan gue briefingnya jam 9, dan tapi boleh telat sih sebenarnya. Waktu kemarin gue izin akhirnya gitu, ternyata boleh telat. Tapi ya udah mulai standby tuh setelah itu juga, jam-jam segitu juga. Gue yang kayak aduh gimana tuh. Tapi alhamdulillahnya dikasih kesempatan. Itu merinding sih gue kalau ingat itu. Ya udahlah, gue melakukan kegiatan FGD. Terus kayak dijelasin dulu kayak posisi ini tuh bakal ngapain, dan diskusi ini akan seperti apa gitu. Terus pas dikasih tahu posisi ini akan bekerja seperti apa, gue langsung keinget satu buku. Itu gue pinjem sama sepupu gue, ini Seventeen by Hideo Yokoyama. Hideo Yokoyama. Gue langsung keinget buku ini. Soalnya apa yang dijelaskan sama si rekruternya itu, nggak tahu ya, gue kebayangnya kayak buku ini aja, kayak si Seventeen ini. Soalnya buku ini menceritakan tentang di tahun masih koran lah ya, belum kayak sekarang digital gitu. Dia masih koran. Jadi ada bencana besar di Jepang. Ini fiksi ya by the way. Di Jepang. Terus kayak ada bencana pesawat jatuh, dan itu salah satu bencana yang di salah satu prefektur di Jepang lah. Soalnya kalau diceritain di sini tuh setiap prefektur tuh punya medianya masing-masing gitulah. By the way, ini tuh gue perusahaan jurnalis gitulah. Perusahaan media, bukan jurnalis, perusahaan media. Terus dan si ini tuh dia di buku ini tuh ceritain tentang kayak ada bencana besar, pesawat jatuh gitu kan. Nah tapi dari bencana besar itu ngambil perspektif dari seorang wartawan gitu, kayak gimana kehektikan di media ketika mau nge-publish suatu berita gitu. Dan bahkan dia ini masih zamannya koran, dimana koran itu menjadi media utama banget lah. Radio, koran, TV gitu. Nah salah satunya koran. Dia tuh wartawan buat koran gitu kan. Itu nyeritain lah gimana politiknya, gimana ribetnya ketika mau nge-publish. Terus gimana dia cekcoknya dengan sales. Dan by the way, gue itu apply-nya itu di akun eksekutif, kurang lebih kayak salesnya juga gitulah. Nah di sini dia kayak ada berantemnya dengan salesnya gitu. Gue kebayang yang kayak gitu. Ya udah habis gue kebayangnya kayak gitu, sekalian dia ngejelasin ya kayak gimana lah kurang lebih posisi itu tuh kerjanya seperti apa. Habis itu kita ngelakuin
grup discussion gitu. Jadi kan ada 10 orang, ternyata dibagi lagi jadi 5-5 gitu. Habis itu diskusi. Tapi sebelum itu tuh ada kayak disuruh latihan dulu, kurang lebih kayak lu narik si isu apa, isu ini mau lu bawa jadi apa, habis itu lu mau jualannya kayak gimana, intinya kayak gitulah. Habis itu baru kita group discussion. Itu makan waktu lumayan lama, itu sampai jam, tadi yang kayak gue bilang itu sampai jam 11. Gue yang kayak wah alhamdulillah banget jam 11 gitu kan. Gue langsung kabarin yang di Ancol gue OTW gitu. Dan gue sampai sana itu jam setengah 12. Dan pas banget di Ancol itu open gate jam 12, tapi baru bisa masuknya itu sekitar kayak jam 6 kurang lah, jam 5, jam 5-an. Which is waktu itu tuh gue standby jam 3 sampai atau setengah 4 gitu. Dan gue pas banget nyampe sana tuh baru selesai di briefing sih, tapi gue bisa nanya gue ngapain, job desk gue ngapain dan lain-lain gitu. Ya udah nyampe sana masih ada free time kan. Alhamdulillah itu ada free time, lo tau gak? Soalnya begitu gue sampai sana ternyata badan gue tuh kurang enak banget. Gue udah mulai yang kayak mau radang, dan juga gue makan lumayan banyak kan. Soalnya di sana alhamdulillah disiapin makan gitu kan. Maksudnya ada nasi box gitu yang kita freelancernya juga bisa makan di sana. Gue makan lumayan banyak, gue minum banyak banget. Gue tahu kalau misalkan ini udah mau radang gini, gue minum harus banyak banget kan. Dan gue sempet ketiduran. Itu untung banget gue sempet ketiduran dulu. Gue tidurin dulu kayak ini gue nggak bisa nih kalau misalkan gue nggak tidur atau gue nggak kayak istirahatin badan gue, kalau gue bisa sakit gitu kan. Terus ya udah tuh gue sempet tidur kayak setengah jam gitu, lumayan banget itu gue power nap kayak gitu. Gue bangun, habis itu nggak lama dari itu kita standby. Ya udahlah, gue tuh di section yang kayak VIP-nya di event itulah. Habis itu ya udah gue ngelakuin job desk gue sambil ada bersosialisasinya dikit sama orang-orang baru gitu kan. Kurang lebih waktu event itu sih nggak ada masalah ya, alhamdulillah banget nggak ada masalah, nggak ada yang gimana-gimana banget. Paling ada satu orang yang komplain karena ya alasannya jelas lah, dan akhirnya itu juga udah ada solusinya gitu. Itu beres sekitar jam 12-an, lumayan lama sih, jam 12 kurang. Dan gue baru on the way pulangnya itu kayak jam 1 gitu. Saya gue nungguin teman gue dulu, soalnya teman gue itu orang produksi kan, dan kita pulang jam 1. Gue baru pulang itu sekitar jam 3. Gue nyampe rumah tuh jam 3 gitu. Nah, rencana di otak gue adalah jam 3 nih nyampe, gue bersih-bersih dulu lah. Gue bersih-bersih, cuci muka, ganti baju dan lain-lain. Habis itu gue edit video yang kemarin. Edit video sekalian gue journaling yang di notes ya. Itu rencana gue setelah edit video dan journaling itu gue mau mandi dulu. Soalnya gue ngerasa kayak ya gue dari pagi sampai malam banget gitu kan ya. Udah gitu gue di luar, udah gitu gue juga lumayan keringetan gitu. Gue rencananya pengen mandi sekalian nunggu subuh gitu. Habis itu pagi gue upload video yang gue edit itu. Tapi ternyata itu semua rencana sirna karena gue ketiduran. Ternyata badan gue capek banget. Gue juga bablas subuh gitu, badan gue capek banget kan. Gue besok hari ini baru bangun itu jam 10 pagi. Itu gue baru bangun 10 pagi itu. Ternyata hari ini badan gue kecapean. Sekarang aja ini masih lumayan gue kayak gak enak badan gitu. Tapi ya makanya habis ini gue mau gue tidurin gitu. Itu gue bangun jam 10 pagi. Gue disuruh sarapan dulu, which is emang bagus banget. Itu gue harus sarapan, kalau enggak bisa bahaya juga buat badan gue kan. Gue sarapan, makan, beres sarapan, ngobrol bentar di sofa di ruang tamu. Habis itu gue langsung tidur lagi. Gue belum tidur lagi. Sempat kebangun kayak jam 1. Habis itu gue tidur lagi. Dan baru benar-benar bangun itu gue jam 2. Men, itu badan gue benar-benar kecapean ternyata. Oh ya, by the way, ternyata kenapa gue pengen tidur cepat juga, hari kemarin itu pas gue lagi di event, gue dikabarin kalau alhamdulillah besok mak gue masih dikasih kesempatan buat psikotes. Bismillah lah ya, soalnya nggak tahu kenapa gue suka kecele di psikotes, tapi ya Bismillah aja. Terus ya udah, gue kurang enak badan, jadi gue pengen paksain buat gue istirahatin badan gue ya.
Gue jam 2 bangun. Habis jam 2 bangun tuh gue leha-leha banget. Gue bener-bener yang gak ngapa-ngapain. Gue tiduran, tiktokan, nonton YouTube gitu. Tapi gak nonton video esai atau gimana sih, gak bisa ada yang dibahas juga. Terus gue sampai jam berapa ya, leha-lehanya tuh kayak sekitar sampai jam sore gitu. Gue agak deg-degan kan soalnya karena si psikotes ini. Jadi gue sempetin buat kayak ngelihat sih soal-soal psikotes tuh kayak gimana, especially di numerical sama reasoning. Terus gue lihat-lihat soalnya, gue harus tahu gimana cara ngejawabnya gitu, maksudnya bagaimana untuk cara ngejawabnya. Dan kurang lebih juga sebelum itu, sebelum gue ke situ tuh gue sempat ngobrol juga lama habis makan siang, sampai ke gue akhirnya belajar itu lumayan. Gue ngobrol-ngobrol dulu lah, kita berbincang dong bokap nyokap, baru gue belajar. Dan sekarang di sebelum ini gue juga belum nggak terlalu ngapa-ngapain. Tadi gue cuma nelfon cewek gue, ngobrol gitu. Gue gak terlalu banyak yang gue lakuin gitu di hari ini, soalnya entah kenapa badan gue bener-bener gak enak banget. Tadi gue paksain gue makan dulu sebelum bikin dalam video ini. Gue makan dulu, baru gue bentar lagi mau tidur, soalnya besok gue harus bangun pagi lagi. Bener-bener badan gue kurang enak. Gue tadi paksain banyak minum air putih, gue paksain juga makan. Tadi gue sempetin buat minum vitamin juga. It's been a long week though. Ini minggu yang lumayan panjang. Ya, habis itu gue hari ini nggak nge-apply. Gue entah kenapa gue nggak apply. Mungkin habis ini gue juga mau apply dulu sebelum tidur. Gue buka HP buat lihat di LinkedIn atau Jobstreet itu masih bisa gitu ya. So overall those 2 days lumayan padat di hari Sabtu. Walaupun di hari Minggu gue kayak nggak ngapa-ngapain sebenarnya, tapi gue butuh ini buat ya ngistirahatin badan gue. Gue harus tahu juga badan gue gitu. So kita bakal lanjut ke sesi 2. Gue mau merefleksikan diri gue di 2 hari ini. Kita ke prosesnya dulu. Alhamdulillah, gue bersyukur gue itu masih berusaha sebaik mungkin. Dan ternyata emang akhirnya juga dikasih kesempatan sama Allah gitu. Gue berusaha sebaik mungkin. Gue melakukan 2 agenda yang rasanya hampir tidak mungkin, tapi gue masih mencoba aja gitu. Gue masih mencoba anyway. Walaupun di 2 hari itu gue gak nge-apply, tapi rasanya gue fokus pada saat itu tuh udah worth it banget gitu. Gue fokus ke interview gue fokus ke event gue gitu, yang which is waktu event alhamdulillah awal-awal sih lumayan deg-degan, tapi karena gue yang udah nothing tulus, gue udah lillahi ta'ala bismillah aja gitu, ya gue ya lancar-lancar aja. It is what it is juga gitu. Only interested in present. Itu bakal tetap menjadi moto gue juga sih. Terus gue juga di event tetap fokus dengan job desk gue gitu. Gue kenalan sama orang baru, gue belajar gitu. Gue belajar kayak apa yang gue lakuin kemarin, especially kemarin itu benar-benar yang kayak membuka perspektif baru lah. Kayak ya emang lu cobain dulu aja, mau kayak gimana pun akhirnya nanti juga bisa aja kok jawabannya, pasti ada aja gitu jawabannya. Ya gue bersyukur juga gue masih edit video, gue masih journaling. Tadi gue juga udah upload. Terus gue masih bersyukur, gue masih happy, gue tenang. Jadi aduh gue benar-benar bingung atas yang kemarin gue lakuin. Itu kayak benar-benar dikasih kesempatan sama Allah buat yang kayak ya udah coba aja dulu gitu. Dan benar aja ketika gue coba dan bisa dilakukan gitu. By the way juga besok akan ada hal yang tabrakan kayak gitu, tapi akan gue coba dulu juga lah. Insya Allah bisa. Dan kurang lebih kayak gitu sih untuk prosesnya di 2 hari ini. Terus di consnya adalah gue harus tahu badan gue tuh bisa sampai mana gitu loh. Maksudnya kayak jangan terlalu memaksakan. Kayak lu harusnya tahu tuh ketika waktunya lu harus nidurin diri tuh harusnya lu tidurin diri aja gitu. Kayak benar apa yang lu lakuin, tapi
Padahal gue tuh sebelumnya ada kayak gue nggak usah tidur lah, nggak mau makan atau kayak gimana lah. Itu harusnya lo dengerin tubuh lo juga, kayak lo harus makan, lo harus istirahat dulu, lo harus yang kayak tetap nge-recharge diri lo lah gitu. Kayak hari ini gue masih pengen maksain buat kayak ngelakuin suatu kegiatan, cuman ternyata gue gak kuat gitu. Ternyata gue butuh istirahat, at least tidur. Ya walaupun secara belajar di hari ini gue kurang karena entah kenapa malas dan ingin istirahat itu hampir berdekatan ya. Ada malasnya juga, emang juga ada pengen istirahatnya juga gitu. Tapi kayaknya rasanya jadi kayak kelihatannya kayak malas gitu. Tapi ya kurang lebih belajarnya gue kurang lah di hari ini gitu. Jadi 2 poin itu yang menjadi kekurangan gue lah. But overall minggu ini cukup panjang, banyak yang gue lakuin. Gue juga banyak belajar, banyak kesempatan baru, banyak kenalan sama orang baru juga, mendekatkan diri ke orang baru juga. Dan besok sih gue mau nge-follow up apa yang gue lakuin di minggu ini gitu. Kayak gue nge-follow up yang kemarin gue udah ngerjain assessment, gue nge-follow up yang gue udah interview kemarin. Dan besok gue juga ada 1 interview sama 1 psikotes. Sebenarnya ini mereka bertabrakan, tapi gue akan mencoba mencari solusinya. Minggu ini cukup seru, 2 hari ini cukup seru. Ya, di hari Sabtu seru, di hari Minggu ini gue mendapatkan ketenangan. Walaupun ada deg-degannya juga, tapi gue akan berusaha sebaik mungkin. And then overall minggu ini juga menjadi minggu yang gue lumayan banyak belajar juga sih. Gue udah ngelakuin 3 minggu journaling video, dan seru banget ternyata. I know every detail of my day gitu. Jadi kayak gue hari-hari tuh gue ngapain aja tuh gue tahu, dan gue bisa nge-track di hari itu tuh gue ngapain gitu. Walaupun hari Jumat gue sempet ngomong kayak gue lupa diri gue siapa gitu, apa yang mau gue lakuin gitu di dalam waktu kosong gitu ya. Hari ini gak gue hitung soalnya gue bener butuh istirahat banget dan gue gak enak badan. Sebenarnya juga sekarang masih gak enak ya, tapi begitu gue bikin journaling video ketika seperti yang hari Jumat itu, day 17, gue jadi bisa nge-track back yang tadi gue bilang, bisa nge-track lagi apa yang gue lakuin. Gue mengenal diri gue lagi gitu. Jadi journaling video ini salah satu yang ternyata bisa buat gue mengenal diri gue lagi gitu. Padahal kemarin poin-poin yang gue berikan itu dalam rencana gue adalah mengembangkan diri. Gue pengen ngeliat perkembangan diri gue kayak gimana. Gue pengen bisa untuk storytelling. Abis itu gue mau bikin sistem baru, gue mau bikin memories. Tapi ternyata dari semua poin yang gue berikan, ada 1 poin yang gak gue sebut, dan ternyata itu jadi poin tambahan buat gue gitu loh. Setelah gue nonton, mengenali diri gue sendiri lagi. Kayak lo lagi ngapain aja sih di hari ini, di hari itu. Terus kayak kedepannya lo mau apa gitu. Kayak kemarin gue sempet lupa kalau misalkan gue mau bikin esai, dan gue mau bikin proposal dummy, FS dummy, bukan proposal dummy, FS dummy gitu. Dan setelah gue track back lagi, oh iya gue mau bikin itu gitu loh. Jadi harusnya gue bikin FS dummy itu atau gue bikin esai. Gue udah sempet nyatat kalau gue itu mau bikin esai tentang si The Alchemist. Ada 1 subjek yang pengen gue tulis lah, yaitu yang to believe in present. Gue pengen bikin esai di situ. Nah itu gue sempet lupa di hari Jumat itu. Tapi ternyata video esai ini, video journaling ini dan journaling banyak banget yang bisa dikembangin gitu. Walaupun secara poin-poin yang gue kemarin katakan itu belum secara langsung gue rasain. Mungkin secara tidak langsung gue rasain gitu. Tapi yang paling gue rasain itu yang poin gak gue ngomongin, yaitu yang tadi gue bilang, mengenali diri lagi, apa yang lo mau lakuin gitu. Seru banget 3 minggu ini.
3 minggu ini seru banget. Minggu ke-1 seru, minggu kedua seru, minggu ini juga seru, minggu ketiga ini seru. Jadi ini menjadi day 19 dan day 20 nantinya. Dan besok udah menjadi day 21. Benar-benar minggu ketiga. Gue hampir sebulan ngelakuin ini. Wow. So overall, untuk penutupnya, terima kasih. Lo udah tetap berjuang, lo udah tetap berusaha melakukan kewajiban. Lo masih ingin untuk menjadi lebih baik daripada kemarin. Bukan menjadi lebih baik daripada bulan lalu atau tahun lalu, tapi menjadi lebih baik daripada kemarin. Jadi emang harus step by step, brick by brick. Ya udah, gue kurang lebih cerita dari gue hari kayak gini, cerita dan refleksi gue hari ini kayak gini. Gue mau siap-siap tidur. Kayak gue nggak apply kerja aja, nggak apa-apa. Gue mau tidur karena besok psikotes. Gue harus istirahat dengan baik, mempersiapkan dengan baik. Bismillah, gue dikasih kesempatan lagi. So yeah, I guess that's it. Yeah, so thank you very much. Bye bye.